Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang struktur umpan balik negatif untuk pemodelan dalam PowerSim. Adapun nama kelompok kami terdiri dari Mansuetus Alsihanu, Muhammad Zakaria, dan Nita Tarigan. Struktur umpan balik negatif hubungannya yang menghasilkan pertumbuhan untuk mencapai tujuan yang digambarkan dalam pola peningkatan mencapai maksimum atau penurunan sampai mendekati nol. Latihan soal. Pada tahun 1998, jumlah populasi macan tutul di kawasan hutan lindung adalah 320 ekor jika diketahui kematian populasi macan tutul 7% per tahun. A. Buatlah diagram struktur kausal. B. Buatlah diagram alirnya. C. Tuliskan persamaan PowerSim. D. Jabarkan analisis dimensinya. E. Simulasikan hubungan populasi macan tutul sebagai fungsi waktu dalam suatu grafik. F. Buat tabel waktu. Berapa lama populasi macan tutul akan mencapai setengah jumlah kali jumlah populasi awal, dan berapa banyak populasi macan tutul setelah 50 tahun. G. Gambarkan grafik hubungan populasi sebagai fungsi laju kematian. H. Hasil analisis simulasi Anda buatkan grafik fungsi waktu yang baru bila diperlukan. Bila mula-mula populasi macan tutul 160 ekor, apakah ada perubahan karakter model? Jika laju kematian diubah menjadi 3,5% per tahun, bagaimana perubahan karakter modelnya? Gunakan populasi macan tutul mula-mula 320 ekor. Jika laju kematian 14% per tahun, apakah karakter model berubah? Dalam mengerjakan pembuatan model populasi macan tutul di kawasan hutan lindung, pertama kita buat level terlebih dahulu. Level digunakan untuk menggambarkan populasi macan tutul, lalu diberi nama populasi. Selanjutnya dibuat creating flow with rate, dan rate ini diberi nama laju kematian. Lalu diberikan konstanta dari laju kematian atau diberi nama fraksi laju kematian. Lalu diberikan link antara populasi dan laju kematian, serta link antara fraksi laju kematian dan rate laju kematian. Selanjutnya untuk populasi itu didefinisikan sebagai 320 ekor yang diketahui pada soal, dengan unit yaitu macan. Dan untuk fraksi laju kematian didefinisikan di pada soal yaitu 0,07 atau 7%. Dengan unit adalah berkurang setiap tahunnya atau year pangkat min 1. Untuk laju kematian didefinisikan sebagai populasi dikali fraksi laju kematian. Maka diagram alir populasi laju kematian macan tutul telah selesai dan bisa di-play untuk memperlihatkan bahwa tidak ada error yang terjadi. Selanjutnya kita akan membuat gambar fungsi waktu, grafik fungsi waktu. Dimulai dengan mengklik simulation, lalu simulation setting. Pada soal diberitahu bahwa
populasi macan tutul yang dilihat yaitu setelah 50 tahun, sehingga stop time diberikan 50 dengan integration first order Euler fixed step yang diberitahu pada soal. Lalu oke. Lalu untuk menampilkan grafik, diklik tool Activate Tool for Creating Time Graph. Kita masukkan populasi. Selanjutnya di play. Maka sudah terbuatlah grafik fungsi waktu hubungan antara jumlah populasi dan laju kematian dengan waktu. Selanjutnya adalah grafik hubungan antara jumlah populasi macan tutul dengan laju kematian. Langsung saja diklik untuk Activate Tool for Creating a Scatter Graph, karena kita akan membuat diagram scatter. Lalu dimasukkan variabel-variabel yang akan dijadikan grafik, yaitu populasi. Langsung di drag saja, dan laju kematian. Setelah itu masih terlihat dalam bentuk line, diklik 2 kali pada populasi, lalu graph type diubah menjadi scatter. Sehingga terbentuklah grafik scatter X dan Y, grafik hubungan antara jumlah populasi macan tutul dengan laju kematian. Selanjutnya tidak lupa kita tambahkan tabel waktu hubungan antara jumlah populasi dan laju kematian macan tutul sebagai fungsi waktu. Dimasukkan Activate Tool for Creating a Timetable. Di sini tahunnya akan muncul sesuai dengan simulation setting kita. Lalu kita masukkan variabel yang ingin diketahui yaitu populasi, sehingga terlihat jumlah populasi macan tutul sesuai dengan waktunya, serta variabel laju kematian. Dari hasil simulasi itu, terlihat bahwa populasi macan tutul akan mencapai setengah kali jumlah populasi awal pada waktu sekitar 10 tahun, dan dalam 50 tahun, populasi macan tutul akan berjumlah 9 ekor. Selanjutnya, pada soal diminta untuk mengubah ketentuan populasi macan tutul, yaitu mula-mula populasi macan tutul adalah 160 ekor. Apakah ada perubahan karakter model? Maka yang diubah adalah definition dari populasi dari 320 menjadi 160. Oke, lalu kembali kita play. Dan terlihat bahwa tidak ada perubahan berarti dari bentuk grafik. Hanya saja grafik pada populasi awal macan 320 terlihat lebih curam dibandingkan grafik dengan populasi awal macan 160. Selanjutnya, jika laju kematian diubah menjadi 3,5% per tahun, bagaimana perubahan karakter modelnya? Gunakan populasi macan tutul mula-mula 320 ekor. Maka terdapat dua variabel yang berubah. Yang pertama, populasi kita kembalikan menjadi 320. Lalu, untuk fraksi laju kematian yang awalnya 7% atau 0,07 menjadi 3,5% atau 0,035. Oke, lalu kita kembali menekan play. Maka karena fraksi laju kematian lebih kecil,
penurunan jumlah populasinya pun semakin berkurang. Dari tabel terlihat bahwa untuk mengurangi setengah populasi dibutuhkan waktu kira-kira 20 tahun. Soal selanjutnya adalah jika laju kematian sama dengan 14% per tahun, apakah karakter model berubah? Maka yang diubah adalah fraksi laju kematian, yaitu 14% per tahun atau 0,14. Setelah di-play, akan terlihat bahwa bentuk grafik ternyata lebih curam. Untuk mendapatkan setengah dari jumlah populasi awal dibutuhkan waktu 5 tahun. Dan pada setelah 50 tahun, macan tutul telah habis, atau semua macan tutul telah mati. Sehingga dari berbagai simulasi model ini dapat disimpulkan, untuk melestarikan jumlah populasi macan tutul perlu diupayakan agar angka kematiannya menjadi sekecil mungkin. Dan dapat dilakukan dengan penekanan angka kematian dengan cara-cara seperti penyediaan bahan makanan yang cukup. Analisis. Semakin kecil populasi macan tutul di alam, maka semakin tinggi tingkat resiko laju kematian yang dialami oleh macan tutul karena populasinya dapat berkurang setengah kali jumlah populasi awal setelah 10 tahun. Dan setelah 10 tahun populasi macan tutul hanya berjumlah 9 ekor. Strategi kebijakan. Pertama, pengelolaan populasi macan tutul di alam. Pertama-tama, harus diketahui terlebih dahulu status populasi dan sebarannya secara pasti dan lengkap. Kedua, pengelolaan habitat macan tutul penting untuk dirumuskan adanya habitat prioritas, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi, berbasis pada pendekatan landscape atau zonasi. Ketiga, peningkatan kapasitas pemerintah dan mitra kerja. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini penting terkait implementasi di lapangan secara maksimal terkait protokol dan pedoman yang telah disiapkan untuk mensukseskan agenda konservasi tersebut. Keempat, program konservasi ex situ. Populasi macan tutul secara ex situ memiliki peran penting dalam mendukung konservasi in situ di habitat alaminya. Upaya konservasi ex situ dan in situ harus berjalan simultan. Konservasi ex situ berfungsi sebagai breeding stock jika suatu saat terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti kepunahan spesies di habitat alaminya atau in situ. Kelima, penyedia data dan media informasi. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang pentingnya konservasi macan tutul. Untuk itu, diperlukan publikasi, sosialisasi, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal ilmiah, informasi populer, brosur, poster, website, dan situs jaringan sosial, serta pengembangan pangkalan data atau database berbasis internet. Keenam, pendanaan konservasi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku di Indonesia, adanya sumber pendanaan yang berkelanjutan perlu dikembangkan dan dibangun melalui mekanisme kerja sama antar lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik sumber dari dalam maupun luar negeri. Sekian presentasi yang saya sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.